Halo, halo, selamat datang lagi di channel ESK. Masuk lagi nih film terbaru, film Hong Kong action yang sangat menarik kita bahas. Oke, sudah siap? Lanjut. Film Twilight of the Various Wild In adalah film laga Hong Kong yang berlatar pada tahun 1980-an. Film ini dibintangi oleh Raymond Lam, Lois Ko, dan Samo Kam Bohung atau akrabnya Sammo Hung ya. Aktor film utama ini adalah Chan Lok Kun, seorang imigran gelap di Hong Kong yang bermasalah secara tidak sengaja masuk ke Kowloon Wallet City atau dikenal dengan sebuah nama kota tembok. Sebuah kota kumuh yang dipenuhi kriminal dan para gangster. Dalam satu abad terakhir, salah satu wilayah di Hong Kong mengalami kekacauan. Imigran banyak berdatangan, banyak geng bersaing merebutkan wilayah dan kekuasaan, yang menyebabkan konflik dan kekacauan tanpa akhir. Kekacauannya yang mengubah medan perangnya menjadi kota gelap yang terkenal di dunia, yang disebut dengan Kota Tembok. Di antara geng-geng tersebut, Lui Centung adalah geng terkuat di bawah kepemimpinan Raja Pembunuh Jim Chan. Lui Centung menguasai Kota Tembok, memulai era pemimpin naga, hingga seorang lelaki bernama Tuan Long datang ke Kowloon City atau Kota Tembok. Dia bergabung dengan orang-orang yang menentang Lui Centung dan melancarkan gelombang perlawanan. Beberapa orang menyatakan Tuan Long dan Jim Chen pernah memiliki hubungan baik pada masa lalu, tapi pada akhirnya mereka berselisih karena tempat ini dalam peperangan yang sengit. Tuan Long berhasil mengalahkan Jim Chen, sehingga kekacauan yang terjadi selama bertahun-tahun di wilayah itu pun berakhir. Dan akhirnya kota tembok pun dipimpin oleh Tuan Long. Saat sekelompok geng yang dipimpin oleh Mr. Big sedang melakukan pesta di bar, saat dalam bar tersebut diadakan tarung bebas antara Chen dan si Gondrong yang menjadi ajang pertarungan. Setelah Chen berhasil mengalahkan si Gondrong, lalu Chen menemui Mr. Big untuk mengambil uangnya yang akan ia gunakan untuk mengurus dokumen. Dokumen identitasnya yang karena ia adalah seorang imigran gelap di Hong Kong. Kemudian Mr. Big menawarkan untuk mengurus semuanya dalam 1 minggu ke depan setelah batas waktu yang ditentukan telah tiba. Chen kembali lagi menemui Mr. Big, namun apa yang ia dapatkan hanyalah dokumen palsu. Lalu Chen pun meminta agar uangnya dikembalikan. Namun disudutkan oleh anak buahnya, Mr. Big, yang bernama King, dan menyuruh Chen untuk keluar. Chen lalu kabur membawa sebuah tas. Chen lari secepat mungkin dan mengejar sebuah bus, dan ternyata anak buah Mr. Big berhasil mengejar Chen di dalam bus dan pertempuran sengit pun terjadi. Dalam pertempuran tersebut, Chen kewalahan menghadapi King dan ditendang keluar dari bus, lalu Chen kembali berlari memasuki kawasan kota tembok. Akhirnya Chen pun selamat dari pengejaran King. Saat beristirahat, Chen membuka tas yang ia bawa. Ia sedih mengetahui isinya bukan uang, melainkan narkoba. Lalu ia berencana menjual narkoba yang ia dapatkan kepada seorang bandar narkoba yang ada di kota tembok. Bukannya mendapatkan uang, ia malah mendapatkan serangan dari anak buah bandar narkoba dan memaksa Chen kembali bertarung. Setelah berhasil melarikan diri, Chen bertemu Sin yang diam-diam mengikutinya dan pertarungan pun terjadi. Chen yang kewalahan menghadapi Sin mencoba melarikan diri dan masuk ke sebuah barber, mengira akan selamat setelah menyandra Tuan Long. Malah diajar dibuatnya patah lengannya, lalu Chen dibiarkannya pergi setelah mendapatkan pelajaran. Karena Chen tidak bisa pergi jauh, akhirnya Chen kembali menemui Tuan Long, lalu ia mengatakan bahwa dirinya bukanlah seorang gangster, melainkan seorang yang ditipu oleh Mr. Big. Lalu Tuan Long meminta tas yang berisikan narkoba yang dibawa oleh Chen, lalu menyuruh Chen menemui anak buahnya. Bernama Master Tuan Long kemudian menemui Mr. Big dan mengembalikan tas yang dicuri Chen.
Setelah Chen mendapatkan perawatan dari Master, lalu Shin memberitahu Chen bahwa urusannya dengan Mr. Big telah diselesaikan oleh Tuan Long. Lalu Chen mendapatkan arahan dari Shin untuk bisa kembali bekerja menjadi juru masak, dan pekerjaan serabutan pun ia lakukan. Tuan Long yang mengajaknya untuk makan malam. Lalu Tuan Long menanyakan kepada Chen apa yang ia inginkan. Lalu Chen menjawab, ia hanya menginginkan dokumen identitas dirinya. Setelah makan malam, kemudian Tuan Long memberikan tempat tinggal yang layak kepada dirinya. Saat bekerja seperti biasanya, Chen bertemu anak kecil yang bernama Xinyi. Xinyi adalah rekan kerja Chen. Saat bertemu Xinyi di tempat hiburan malam, di situ Chen mengetahui bahwa ibu dari Xinyi bekerja sebagai wanita penghibur. Chen merasa terganggu setelah melihat ibu Xinyi dianiaya. Keesokan harinya, Chen mencari Xinyi. Chen dibuat kaget setelah menemukan Xinyi yang memandangi seseorang mayat yang ternyata itu adalah ibunya Xin. Chen marah, kemudian mencari orang yang menganiaya ibunya. Xinyi kemudian ke warung untuk membeli sesuatu yang bisa dipakai untuk menutupi wajahnya. Setelah menemukan pembunuh ibunya, Xinyi ternyata di sana juga ada rekan-rekannya Xin, Master, dan Avi. Lalu mereka bersatu mengajar pelaku, pembunuh ibunya Xinyi sampai meninggal. Setelah mengajar pelaku, mereka berjudi bersama. Setelah itu melihat masyarakat menonton berita yang membahas kota tembok yang akan digusur oleh pemerintah Hong Kong. Para warga terdiam melihat kotanya akan segera digusur oleh pemerintah. Tuan Long lalu menemui temannya yang bernama Dick Chow. Lalu Chow bercerita kepada Tuan Long yang akan terus mencari orang yang telah membunuh anak dan istrinya. Setelahnya, Chen berpindah menemui Tuan Long yang mengatakan ia akan tetap di sini selamanya. Lalu Tuan Long mengajari mencukur. Setelahnya, Xin dan temannya memasuki area yang penuh dengan sayatan pedang. Xin bercerita bahwa tempat ini dulu menjadi saksi bisu terjadinya konflik yang disulut oleh Ozan, hingga anak dan istrinya Tuan Chow meninggal dalam pertempuran itu. Tuan Long berhasil mengalahkan Ozan dalam pertempuran satu hari satu malam. Xin lalu berpindah. Tuan Long menemui Tuan Chow dan saudaranya. Di sana juga turut hadir Chen dan temannya yang lain. Mengingat yang awalnya dengan Ozan, seorang rekan, lalu Tuan Long yang meyakini Chen adalah anak dari Ozan. Dan selama ini dicari Tuan Chow. Mengingat kembali di sini, diperlihatkan betapa mengerikannya pertarungan saat itu. Ozan berpesan kepada Tuan Long jika dia kalah agar menjauhkan anak dan istrinya dari Hong Kong. Dan pada akhirnya, Ozan pun berhasil dikalahkan Tuan Long dan menepati janjinya kepada sahabatnya untuk menjauhkan anak dan istrinya dari Hong Kong. Lalu berpindah saat Mr. Big menonton pacuan kuda dan teman lamanya, lalu mereka berunding untuk menghancurkan kota tembok. Lalu kemudian Mr. Big menemui Tuan Chow, memberitahu kalau rencananya untuk menghancurkan kota tembok. Namun Tuan Chow menolak karena Tuan Chow sudah menganggap kalau Tuan Long sebagai saudaranya. Lalu Mr. Big memberitahu identitas Chan, orang yang selama ini yang ia cari. Serayu mengadu domba dengan Tuan Long. Saat pagi tiba, Xin memberitahu Chan bahwa dirinya harus cepat pergi mengingat identitasnya yang sudah diketahui Tuan Chow, bersaudara yang tentunya akan datang untuk balas dendam membunuhnya. Namun Chen bersikeras untuk tetap tinggal meskipun Tuan Long menyuruhnya untuk pergi. Namun Chen sudah bertekad setelah Tuan Chow bersaudara dan anak buahnya sudah mengepung kota tembok. Akhirnya pertarungan pun tak terelakkan, nyaris saja merenggut nyawa Chen. Namun setelah dibantu anak buah Tuan Long, Tuan Chow pun berhasil dikalahkan oleh Tuan Chow pun pergi menemui Mr. Big untuk membuat kesepakatan. Tuan Chow pun hanya mengingatkan agar Chen dibunuh. Setelah Master mengecek kondisi Chen, Master menyarankan Tuan Long agar Chen dibawa ke rumah sakit karena kondisi lukanya yang cukup parah. Setelah melalui kesepakatan dengan Tuan Chow, Mr. Big dan anak buahnya datang ke kota tembok.
Setelah mengetahui kedatangan Mr. Big dan anak buahnya, Tuan Long pun menyuruh Sin dan temannya untuk menjaga Chen. Tuan Long yang akan menghadapi Mr. Big dan anak buahnya yang mencari keberadaan Chen. Pertarungan dua kelompok pun tak terelakkan karena memiliki ilmu kebal. King berhasil mengalahkan anak buahnya Tuan Long satu persatu saat bertarung dengan Sin. King berhasil memotong jari Sin yang membuat Sin kesakitan. Begitupun saat melawan Master dan Ave King pun dengan mudah mengalahkannya. Dan King pun berhasil menusuk perut Tuan Long yang mengorbankan dirinya untuk mengunci pintu. Saat terakhir, Tuan Long menyuruh Sin Master dan Ave berlari membawa Chen ke tepi kota dan dibiarkan di pinggir jalan. Sementara mereka bertiga kembali lagi masuk ke rumah tembok untuk menahan anak buah Mr. Big selama mungkin sampai polisi datang. Chan Lok Wan yang kritis di jalanan kemudian dibawa ke kantor polisi. Oleh warga sekitar, ia pun dimasukkan ke dalam tempat penampungan imigran. Karena tidak memiliki identitas di Hong Kong selama di penampungan, Chan Lok Wan meminta dinas terkait untuk memeriksa status keluarganya. Sebab ia lahir di Hong Kong dan kedua orang tuanya juga merupakan warga negara sana. Hanya saja ketika Chan Lok Wan masih bayi dibawa kabur ke luar negeri. Saat pemerintah melakukan pemeriksaan, beruntung masih ada catatan kartu keluarga milik Chan Lok Wan. Akhirnya dia pun mendapatkan identitas resmi warga Hong Kong. Tuan Chow yang sudah membuat kesepakatan dengan Mr. Big. Setelah Mr. Big mengalahkan Tuan Long, menagih janjinya. Namun naasnya Tuan Chow malah mendapatkan serangan dari anak buah Mr. Big. King yang selama ini ingin menjadi bos mengetahui bahwa Mr. Big mulai sakit-sakitan. Akhirnya malamnya merencanakan akan membunuh Mr. Big. Setelah berhasil membunuh Mr. Big, King berpesta dengan anak buahnya. Setelah Chen keluar dari rumah sakit, Chen pun pergi mencari ketiga temannya semasa di kota tembok. Kemudian Chen menemui Mr. G, teman lama Tuan Long, menanyakan keberadaan ketiga temannya. Berkat informasi dari Tuan G, akhirnya Chen berhasil menemukan ketiga temannya yang bersembunyi di tepi pantai. Ia pun membuat rencana untuk menyerang King dan anak buahnya, untuk merebut kembali kota tembok dan membalaskan dendam pemimpin mereka. Dan akhir cerita, King pun berhasil dikalahkan oleh Chen dan teman-temannya sekaligus berhasil membalaskan dendam bosnya dan merebut kembali kota tembok. Kisah akhir kehidupan Chen Lok Wan dan teman-temannya pun yang berubah menjadi lebih baik di kota tembok dan menikmati pemandangan Hong Kong saat sunset dari ketinggian atap-atap rumah warga. Dan akhirnya film pun selesai dengan kebahagiaan dimenangkan oleh Chen dan mendapatkan identitas warga Hong Kong. Sekarang dia aman dan menguasai kota tembok. Oke, terima kasih. Selamat menyaksikan film yang aslinya ya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan update film terbaru dari ESK Channel. Terima kasih.